Selamat malam. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN DKI Jakarta telah mengabulkan gugatan Partai Persatuan Pembangunan kubu Jan Faridz soal keputusan Kemenkumham yang menyerahkan kepengurusan P3 pada kubu Romahur Muzi. Putusan ini otomatis menganulir kepengurusan hasil Muktamar Pondok Gede yang menunjuk Romi sebagai pemimpin partai berlambang Ka'bah. Namun mimpi islah hanya isapan jempol di Partai Ka'bah. Pihak yang merasa kalah mengajukan banding. Jurang perpecahan pun kian lebar saat masing-masing pihak mengusung jago yang berbeda di pilkada serentak. Kali ini kami akan membedah perspektif dua pimpinan kubu yang berselisih. Bersama saya Alvito Dinova Gintings, Anda menyaksikan AFD Now. Berbicara soal P3, pasti Anda ingat dengan partai ini. Partai senior yang sudah ada sejak dulu. Di masa Orde Baru hanya ada 3 warna yang kita ingat. Ada kuning, ada merah, dan ada hijau. Dan Anda pasti dengan sangat tegas bisa menebak P3 apa warnanya. P3 ini bisa juga dijadikan anekdot bagi sebagian orang yang iseng. Pria penebar pesona, P3. Iya, ada 2 pria yang bersengketa kepemimpinan partai, saling adu dikdaya dan pesona. Dua-duanya memiliki kekuatan dan kemampuan sebagai pemimpin. Ada Romahur Muzi atau Romi dan Jan Faridz di sisi yang lain. Pertarungan mereka seakan tiada akhir. Dalam 2 tahun terakhir, Partai P3 termasuk partai yang paling sering ganti pemimpin. Dan pemimpinnya siapa lagi kalau bukan, ya kalau tidak Jan Faridz, ya Romahur Muzi. Pun begitu seterusnya, pemimpin berganti dari Jan Faridz ke Romi, balik lagi ke Jan, lalu ke Romi lagi, Jan Faridz, Romi. Kalau saya teruskan ini tidak akan ada habisnya. Sama seperti P3. Oh ya, P3 ini layak dikatakan trendsetter. Partai inilah yang mempopulerkan istilah islah. Coba Anda bayangkan, 5 tahun lalu, dulu islah adalah kata yang lebih sering muncul dalam pengadilan agama. Setiap pasangan cerai pasti diberi kesempatan islah oleh majelis hakim. Yang tadinya mau cerai akhirnya bisa rujuk karena islah. Di P3, islah ini menjadi nama muktamar. Berlangsung di Pondok Gede namun tetap berakhir di SK Menkumham. Secara harfiah, islah memiliki arti yang sederhana, perdamaian. Tapi di tubuh P3, islah tidak sesederhana artinya. Di dalam ADART, Partai Persatuan Pembangunan tidak mengenal istilah muktamar islah. Tidak ada di ADART. Tidak sederhana artinya. Jan Faridz ngotot dengan muktamar versinya sendiri. Kemudian Romi and the Gang menginisiasi muktamar islah. Seakan mereka tak rela berpisah. Dibuka oleh Menteri Yasona Lauli dan Pak Jokowi. Pesertanya sebagian besar kubu Romi dan ketua terpilih secara aklamasi. Romi yang didampingi para senior partai memang sengaja meminta dukungan presiden untuk menyelesaikan konflik partai. Kalau presiden sudah bilang yes, urusan pasti beres. Yang penting muktamar islah ini bisa diterima oleh seluruh pihak yang ada saat ini dan sama-sama berkeinginan untuk berpartisipasi di sana. Pecahnya Partai Ka'bah tak lepas dari kisah Surya Dharma Ali, mantan ketua umum P3 sekaligus terpidana korupsi. Awalnya ia melenceng dari arah partai dengan memberi dukungan pada Prabowo Subianto pada Pilpres lalu. Perpecahan terus terjadi di internal partai. Seiring waktu berlalu, terkuaklah rahasia yang disimpan Surya Dharma Ali, yakni urusan dana haji. Pak SDA ini dekat dengan Jan Faridz hingga ia tak segan menjagokan Jan sebagai ketua Partai Persatuan Pembangunan. Pilihan sulit ini mengingat SDA kuat posisinya, terhormat dan disegani internal partai. Tapi Romi rupanya tak hilang akal. Tak dapat SDA, kita gandeng saja istrinya. Begitu kira-kira kata Romi. Kalau dikatakan kubu, sesungguhnya seluruh kubu kepengurusan Muktamar Jakarta yang dipimpin Pak Jan Faridz semuanya sudah hadir di sini. Bahkan Ibu Indah SDA, saudara-saudara bisa mendengar sendiri dan bersedia duduk di dalam kepengurusan yang akan dihasilkan di sini. Tinggal Pak Jan Faridz
sendiri yang sampai hari ini memang belum mau, dan karena itu masih membutuhkan waktu, kami masih tetap akan ajak. Kekuatan Surya Dharma Ali hadir dalam bentuk berbeda. Iya, kan kali ini ia diwakili istrinya karena Pak mantan ketua berhalangan hadir. Kemana Pak SDA? Ya di penjara. Lalu apa yang dikatakan Indah Surya Dharma Ali? Ini dia. Iya, saya kira muktamar yang baru saja kita telah memilih ketua umum memang dinamikanya cukup luar biasa, tetapi pada akhirnya ternyata muktamirin lebih menghendaki aklamasi. Dukungan sudah ada, tapi muktamar Islah ini belum klop kalau belum ada Jan Faridz. Ini masalah puas dan memuaskan. Kalimat saya memang agak ambigu, tapi percayalah, saya hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh Pak Romi. Anda masih belum percaya? Anda pikir saya mengada-ngada? Kita dengarkan saja ini. Muktamar ini bisa dikatakan Islah jika ada pihak lain yang bertiga tidak datang. Di dalam politik tidak mungkin kita memuaskan semua pendapat dan pandangan. Bisa dibayangkan pemirsa, hasil dari Muktamar Islah ini cukup luar biasa. Romi sukses terpilih sebagai ketua dan sah dengan ketetapan Kementerian Hukum dan HAM dari Menteri Yasona. Jadi, siapa yang di atas angin sekarang? Ya jelas Romi lah. Tapi bukan Jan Faridz namanya jika tak mengumpulkan kekuatan. Kubu-kubu setianya dengan indah melontarkan bantahan dan sanggahan. Saya sangat menolak kebijakan Menkumham. Dan itu adalah SK yang pendoliman terhadap P3. Kenapa pendoliman? Masa seorang menteri mengatur muktamar, mengatur Islah. Muktamar itu diatur oleh anggaran dasar akan rumah tangga partai, tidak SK Menkumham. Melanggar hukum. SK Menkumham itu sampai kapanpun akan saya lawan Menteri Lauli itu. Dengan dukungan yang melebihi ekspektasi, Romi termasuk punya nyali. Apapun yang menghalangi akan ia hadapi, termasuk hal kecil dari DPC atau DPW model tadi. Sekejam-kejamnya Romi berkata, ia pasti tentang lawan politiknya. Gugatan Jan Faridz katanya sudah basi. Jikalau nasi sudah basi, pasti tidak bisa dikonsumsi lagi. Afkir atau bahasa Inggrisnya expired. Waduh, galak juga Mas Romi ini. Bagi kami gugatan itu basi ya, karena memang sudah menjadi keputusan yang tidak bisa dieksekusi. Sebagai partai Islam berlambang Ka'bah pula, mengedepankan akhlakul karimah sudah selayaknya dilakukan oleh P3 untuk menularkan nilai positif bagi kadernya dan sekelilingnya. Tapi apa yang terjadi? Wabah dalam partai ini kian menjalar, bak penyakit kulit yang menular. Ternyata masih ada virus berbahaya dalam internal partai. Pelakunya adalah kader partai Ka'bah Ivan Has. Ivan adalah anak dari seorang ulama ternama Hamzah Has yang juga mantan wakil presiden. Ayahnya cukup disegani dalam P3, namun anaknya digerebek akibat narkoba. Itu belum termasuk kasus pembantu rumah tangga yang ia siksa. Bagaimana kegeraman anggota lainnya? Ada yang jauh-jauh datang dari Surakarta untuk menyampaikan kegeramannya ini. Ini berkaitan dengan kasus saudara Ivan Has. Saya menghadap ke MKD menyerahkan surat agar MKD untuk memberhentikan atau memecat saudara Ivan Has terkait dengan ada 3 kasus yang kita ketahui. Yang pertama masalah penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, dan ini beliau sudah ditahan karena ada 5 bukti yang cukup untuk menahan beliau. Kemudian masalah beliau tidak pernah masuk, absensinya cuma sekali ketika pelantikan, saya itu nggak pernah hadir. Dan yang terakhir ketika kasus penggerbekan narkoba, beliau patut diduga terlibat. Ini makin banyak masalahnya, termasuk dukungan Pilkada DKI Jakarta. Lagi-lagi Jan Faridz geser haluan. Sebelum pendaftaran Cagup-Cawagup dulu, P3 mendukung Haji Lulung sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Jan Faridz yakin Lulung punya potensi besar memenangkan Pilkada Ibu Kota. Karena si Haji Lulung tinggi, karena kemampuan beliau selama ini, beliau sudah pernah menjadi anggota DPRD, sudah pernah menjadi wakil ketua DPRD, jadi beliau itu menguasai dalam. Kalau keluar, tingkat popularitas beliau saya lihat baik dan bagus, positif. Boro-boro punya peluang. Fungsinya saja saat itu hanyalah meramaikan bursa. Lulung gagal masuk bursa, lalu Ahok yang jadi kendaraan Jan Faridz. Loh, padahal Lulung benci sekali sama Ahok. Apa yang membuat Jan Faridz menyokong Cagup nomor 2 itu? Nggak ada yang berani, cuma dia berani dia tekan di atas meterai. Nah, itu yang menyebabkan saya tidak akan mundur 1 milimeter pun untuk mendukung Ahok. Dan
saya didukung oleh DPW Partai Persatuan Pembangunan se-Indonesia, termasuk DPC. Akibatnya Haji Lulung marah. Baginya mendukung Ahok adalah momok bersejarah. Pertikaian Partai Kabah makin pecah. Kalau kata orang Betawi, Haji Lulung ngambek kemudian. Ia menyatakan keluar dari partainya. Lulung mengatakan dirinya tidak setuju apabila P3 mengusung Basuki Cahayapurnama atau Ahok menuju kursi DKI 1. Dirinya bersedia meninggalkan jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah apabila partai berlambang Ka'bah ini tetap mendukung Ahok. Lucu ya, ada peristiwa ngambek-ngambekan. Lain Jan Faridz, lain lagi dengan Romi. Romi justru mendukung Agus Silvi. Ketidakkompakan ini sudah biasa terjadi di P3, jadi tidak perlu heran lagi kita. Jakarta ini adalah 37% kebetulan dari warga saudara-saudara bangsa kita dari suku Jawa dan kemudian 24% dari Betawi. Maka kita dari awal mencoba mencari titik temu di sini. Siapa yang kira-kira bisa merepresentasikan ini? Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita membutuhkan kombinasi antara orang yang memiliki integritas, disiplin, dan kapasitas. Marilah kita bersama-sama mendengar balasan kubu lawan terkait dukungan Romi pada Pilkada DKI Jakarta. Banyak kata-kata yang samar artinya. Mari kita dengarkan baik-baik. Bagi Ahok kan tidak ada pengaruhnya tuh. Iyo mau cabut sekarang juga tidak masalah. Iyo mau stay juga di situ nggak ada pengaruhnya. Ya sesungguhnya dukungan P3 yang Farid ke Ahok itu peanut. Dukungan P3 Jan Faridz ke Ahok itu peanuts katanya. Ya, saya masih mencerna artinya. Karena jika kita tarik secara harfiah, berarti dukungan P3 Jan Faridz ke Ahok adalah kacang. Terima kasih sudah membuat saya pusing untuk itu. Oh ya, terkait dengan perbedaan pendapat Partai Ka'bah, Romi juga sempat melontarkan harapan untuk Jan Faridz. Saya tidak tahu apakah ini sindiran atau harapan. Kita dengarkan saja baik-baik. Alhamdulillah karena akhirnya mendapat hidayah. Kan tadi saya sudah katakan kita perlu bersyukur karena hidayah ini ada di dalam hati. Mari kita lebih mendalami kembali konflik di tubuh P3. Ini bolak-balik maju mundur tak akan pernah habis seolah-olah begitu. Padahal banyak sekali tantangan yang harus dihadapi partai ini, Partai Persatuan Pembangunan termasuk partai besar, partai yang sudah senior lah dibandingkan partai-partai lain. Tentu saja bersamaan dengan PDI dan PDI Perjuangan dan Golkar. Nah, kita akan berbincang terkait konflik ini dengan Ketua Umum P3 versi Romahu Muzi, yakni ya Mas Romi sendiri. Mas Romi, ini akhirnya kita harus tetap pakai kubu-kubu ya sampai sekarang. Gimana? Sebenarnya kalau di bawah nggak ada kubu, karena kubu. memang eksistensi P3 dari dulu cuma satu. Di DPP saja karena Pak Jan Farid melakukan gugatan dan kemudian melakukan show off ya terhadap beberapa event, maka terkesan dua. Padahal sesungguhnya di tingkat wilayah dan cabang tidak ada orangnya, begitu. Karena sebelum dia mendapatkan badan hukum yang utuh, pastilah dia tidak akan ada gunanya juga membentuk wilayah dan cabang. Jadi memang di tingkat wilayah dan cabang praktis P3 hanya satu. Nah, sebenarnya pasca putusan PT-UN yang dimenangkan oleh kubu Jan Farid, sudah langkah apa yang sudah diambil oleh Mas Romi? Karena PT-UN itu adalah pengadilan tingkat satu, kita banding. Ya, sebagaimana juga tahun lalu kita juga melakukan banding. Dan sebenarnya hak seorang untuk melakukan gugatan terhadap peristiwa hukum apapun ya. Kita kan dari awal menyeru Pak Jan Farid yang merupakan pendatang baru di P3 untuk tidak mengacaukan suasana Partai Persatuan Pembangunan yang sudah kondusif. Dari sisi kultural saja kan apa yang dilakukan Pak Jan Farid ini kan sudah menabrak semua pakem, melawan seluruh orang tua, kemudian juga membelakangkan seluruh kiai dan ulama begitu. Tetapi mungkin hobinya begitu gitu. Jadi ya kita menganggap sebagai sebuah dinamika agar P3 lebih matang saja. Kita sudah melakukan banding dan pemerintah juga sudah melakukan banding sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan pengadilan. Jadi ya kita tinggal tunggu episode berikutnya di banding ini. Tetapi itu episode hukum. Kalau episode administrasi negara
maka P3 jalan terus dengan kepengurusan hasil Muktamar Islah di Pondok Gede, karena memang secara Jadi Mas Romi yuridis, menganggap bahwa putusan itu tidak serta-merta membatalkan SK yang bukan menganggap, itu kata pengadilan. Oke. Di putusan itu di bagian bawahnya itu ada catatan bahwa sehubungan telah dilakukannya banding oleh salah satu pihak, dalam hal ini adalah DPP P3 dan juga pemerintah, maka putusan yang kemarin tanggal 22 November itu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jadi bukan saya yang menyatakan, tetapi pengadilan. Jadi itu dianulir lagi dianulir lagi sampai kemudian ada proses, sampai ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Nah, kapan itu ya tentu kalau banding nanti terbit putusan, katakanlah misalnya kita menang begitu, dan kemudian dari pihak Pak Jan Farid tidak melakukan kasasi, ya itu akan menjadi inkrah. Atau sebaliknya Pak Jan Farid yang tetap menang, kita tidak melakukan kasasi, maka itu akan menjadi inkrah. Oke. Dan ini kayaknya akan main panjang terus ya. Sementara ada apa namanya, ada pilkada yang harus dihadapi, kaderisasi, konsolidasi dan membangun organisasi, itu kan jalan terus. Kalau proses organisasi di internal kami jalan terus, tidak terpengaruh sama sekali dengan proses itu. Pertama karena memang grup Pak Jan Farid ini kan pencilan saja. Jadi kalau di dalam ilmu statistik pencilan itu outlier. Jadi dianggap faktor yang tidak bisa dijelaskan begitu secara statistik itu, karena memang perilakunya di luar kewajaran begitu. Jadi tidak pernah kita anggap sebagai sebuah proses yang mengganggu, hanya kita anggap saja sebagai sebuah dinamisasi yang ada di partai. Karenanya kami terus konsolidasi sekarang ini sudah di tingkat kecamatan. Jadi bulan November dan Desember kita musyawarah anak cabang di seluruh Indonesia tetap berjalan. Nanti di bulan Januari Februari akan musyawarah ranting di tingkat kelurahan, dan berikutnya adalah musyawarah kelompok kerja ranting di bulan Maret dan April. Jadi itu berjalan. Setelah itu kaderisasi, Mas Vito. Kaderisasi akan berjalan sepanjang tahun 17 dan awal 18, baru kita masuk kepada seleksi politik. Tapi kan tidak bisa dipungkiri juga bahwa dualisme ini kan tidak memberikan produktivitas yang optimal lah, kalau misalnya menggunakan bahasa yang lebih yang lebih konstruktif gitu. Betul. Di 2015 misalnya begitu, di mana kalau 15 itu karena undang-undang pilkada yang mengatur pada waktu itu sehubungan adanya dua partai politik besar yang konflik, yaitu P3 dan Golkar. Maka kemudian tanda tangan dilakukan oleh kedua-dua pihak yang bertikai. Tetapi mulai 2016 lebih kondusif aturannya, sehingga hanya pihak yang memiliki badan hukum saja yang berhak untuk ikut pilkada, dan kemarin sudah berjalan dan kita normal semuanya. Tapi capaian di 2015 kan nggak terlalu maksimal kan sebenarnya? Sudah pasti, karena baik P3 dan Golkar pada waktu itu harus kesepakatan dua pihak. Problemnya adalah ini pisah atau konflik itu karena tidak sepakat. Bagaimana bisa sepakat untuk pilkada? Sehingga misalnya contoh kemarin itu P3 dari 269 kita hanya menang di 25 kabupaten kota. Sementara Golkar pun juga agak lebih baik sedikit, tetapi hanya sekitar 70. Jadi dua-duanya tidak optimal. Dua-duanya tidak optimal karena memang proses konflik. Nah, ini akan terus sampai 2017 sudah normal kan? 2017 gimana? Ya, ini kan artinya 17 untuk pilkada 17. Prosesnya kan 2016. Betul. Ya, pendaftaran tanggal 21 sampai 23 September, tidak ada gangguan. Kita 101 pilkada semuanya mengikuti secara penuh. Persepsi di lapangan gimana? Persepsi di lapangan sampai hari ini tidak ada persoalan, karena eksistensi Pak Jan Farid di wilayah dan cabang juga tidak ada. Sehingga memang padahal Pak Jan mengklaim bahwa kubunya menguasai lebih banyak kepengurusan di wilayah dan di politik memang selalu adalah klaim. Ya, tetapi kan akhirnya fakta yang berbicara begitu. Mungkin Pak Jan menyebut nama ketua wilayah yang asli saja hanya bisa sebut satu orang saja, yaitu Lulung begitu. Yang lain mungkin dia tidak tahu juga begitu. Jadi karena memang bukan orang P3. Ya, jadi saya ingin tegaskan saja bahwa ini persoalan di P3 memang agak spesifik berbeda dengan Golkar. Di Golkar barangkali saat itu ya Pak Agung dan Pak Ical adalah dua-dua kader yang berbeda pandangan secara tajam, diikuti oleh masing-masing pendukungnya begitu. Tapi kalau di P3 yang murni sejati kader P3 ya bersama hasil Muktamar Islah Pondok Gede. Nah, Pak Jan Farid ini outlier, orang asing, aventurir politik yang masuk di P3, kemudian walaupun pada mengacaukan organisasi internal partai begitu. Dan
bagaimana kemudian dia muncul menurut Anda? Karena memang hanya mendapat endorsement dari SDA, Surya Dharma Ali, atau tidak mungkin hanya satu pihak. Ya, tentu keinginan itu ada karena tahun 2013 jauh sebelum konflik ya, jauh sebelum pemilu, Pak Jan pernah mendatangi rumah saya suatu pagi begitu ya, kemudian menyampaikan keinginannya untuk maju sebagai ketua umum jauh sebelum pemilu, jauh sebelum konflik itu artinya tahun 2013. 2013. 13. Oke. Ya, saya agak kaget juga karena beliau posisi menteri waktu itu. Tiba-tiba suatu pagi saya dikasih tahu oleh orang rumah, Pak, ada Pak Menteri datang. Tiba-tiba, menteri siapa? Katanya Pak Menteri gitu aja. Saya keluar, oh, Pak Yan ada apa begitu. Nah, dia di rumah, kemudian ya saya agak kaget juga karena di kesempatan berikutnya saya ketemu, beliau menyampaikan kalau keinginannya maju sebagai ketua umum P3. Saya katakan, Pak Yan, pertama kita kan mau menghadapi pemilu. Jadi tidak pada tempatnya kita sekarang berbicara siapa mau jadi ketua umum. Yang kedua, muktamar kan juga masih 2015. Kenapa dia datang ke Anda? Karena dia juga sekjen. Ya, atau dia juga melihat bahwa Romi juga akan maju sebagai ketua umum. Sama sekali tidak. Dan saya juga tidak pernah berharap jadi ketua umum sesungguhnya. Siapapun terpilih menjadi ketua umum pada situasi hari ini, rasanya tidak semua orang mudah bisa menerimanya ya. Karena termasuk Anda? Termasuk saya. Kenapa? Karena jadi ini kepepet sebenarnya Anda ya dalam posisi tidak ada kader yang waktu itu mau menerima tanggung jawab yang sangat berat ini. Karena mengendalikan partai dalam suasana turbulensi politik. Mas Vito ingat pada waktu itu kita masih rivalitas KMP dan KIH yang begitu luar biasa. Ibarat kata ini yang bertarung ini raksasa-raksasa, pimpinan partai-partai politik dan pimpinan ex-presidensi kontestasi kemarin itu. Jadi tidak mudah ya mengendalikan biduk yang sangat senior, P3 ini sangat senior partainya, dan kemudian memiliki sejarah besar begitu dalam suasana turbulen. Tidak semua sanggup karena waktu itu saya adalah pilihan terakhir setelah A nggak mau, B nggak mau, C nggak mau, D nggak mau begitu. Akhirnya sudah Romi harus mau bilang gitu. Saya bilang kok jadi saya begitu karena tidak pernah terbayang pada usia itu, sebelum 40 waktu itu saya di Surabaya 2 tahun yang lalu untuk menerima tanggung jawab yang seberat ini begitu. Tetapi ya itulah namanya prajurit, kita harus siap. Dan yang kedua ya situasi yang pada saat itu muncul cukup menarik. Kalau tadi ditanyakan kenapa Pak Jan datang, karena Pak Jan mengatakan ketika saya balik, pertama pemilu harus kita hadapi dulu, yang kedua muktamar masih 2 tahun lagi loh, dari 2013 ke 15. Karena di anggaran dasar kita ditulis muktamar harus 2015. Kemudian yang ketiga saya katakan, Pak Jan jangan salah alamat, datang ke Pak Surya aja. Terus Pak Jan mengatakan, enggak, saya udah cek dari informasi di bawah yang lebih populer nama Romi, bukan nama SDA. Artinya di struktur ya. Sebenarnya bukan apa-apa, karena kesibukan Pak SDA sebagai menteri gitu. Di tingkat nasional tentu nama Pak Surya lah yang harum pada waktu itu. Saya hanya administrator dan organisator di belakang beliau saja. Tetapi karena kesibukan beliau mengurus kementerian, tentu ke bawah saya lebih banyak touching, ya, lebih banyak lakukan interaksi dengan wilayah dan cabang gitu. Itu aja. Dan sebenarnya ngototnya Anda ini kan artinya gini kan, ini sama-sama ngotot nih. Jan Farid ngotot, Anda juga ngotot karena sama-sama merasa. Bukan Romi lo yang ngotot. Tapi siapa? Sebenarnya ngototnya Anda ini kan artinya gini kan, ini sama-sama ngotot nih. Jan Farid ngotot, Anda juga ngotot karena sama-sama merasa. Bukan Romi lo yang ngotot. Tapi siapa? Tetapi semua orang yang berada di belakang kita. Kan tadi saya katakan saya pun tidak dalam posisi sangat berkeinginan untuk duduk di sini sama sekali tidak. Bahkan ketika kemarin di Pondok Gede di malam pemilihan itu saya katakan kalau ada orang lain yang lebih senior, yang lebih memiliki pengalaman, jejaring, ya, kemampuan untuk memimpin partai, silahkan deh. Kalau dipikir-pikir memimpin partai dalam situasi seperti hari ini tidak normal, ya, sebagai sebuah partai terus berkonflik. Jangan dipikir secara psikis itu nyaman, ya. Tidak mengganggu, tidak, karena saya dibesarkan dalam keluarga politik sejak kakek buyut saya. Gitu, jadi tidak ada hal yang aneh konflik itu di dalam partai, tetapi suasana itu kan mengganggu psikis
ketika kita seharusnya lebih banyak waktu untuk membangun, menjadi lebih banyak waktu untuk mengkonsolidir dalam rangka menghadang konflik, ketika lebih banyak waktu harusnya untuk silaturahmi, justru yang sekarang ini silaturahmi terganggu karena kemudian waktu teralokasi untuk menyelesaikan konflik. Dan citra diri, ya citra diri. Seolah-olah tadi, contoh misalnya Mas Vito aja mengatakan ngototnya Anda, padahal nggak ngotot sama sekali. Gitu. Jadi bukan Romi gitu maksudnya? Sama sekali bukan. Oke. Kalau buat saya problemnya dari Pak Ian Farid ini adalah justru karena seluruh teman-teman wilayah ini menolak beliau, gitu. Seandainya yang di sana bukan Pak Ian Farid, ya, yang kader asli P3, dengan senang hati saya serahkan. Karena ini apa? Ian Farid menurut Anda karena teman-teman semua tidak bisa menerima yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan anggaran dasar dan rumah tangga partai, begitu loh. Jadi ini bukan perusahaan. Nah, problemnya karena Pak Ian Farid orang perusahaan, beliau itu orang yang dari awal sudah mengetahui dinamika di dunia usaha. Dipikir kemudian ketua umum itu juga seperti CEO gitu, profesional di sana gitu sama-sama. Misalnya Vito tadinya profesional di salah satu TV yang lain, kemudian pindah kemari pada level yang bisa jadi lebih tinggi begitu. Nah ini dipikirnya seperti itu. Padahal ini organisasi kader, jauh berbeda. Nah, orang kemudian menghubung-hubungkan. Ini kemudian munculnya mendadak, ya walaupun sebenarnya kita tahu sekali di mana posisi eksekutif, di mana posisi yudikatif. Tapi tetap saja kan yang namanya politik kemudian orang susah untuk memeta-metakan itu. Ini kondisi ini terjadi karena Romi tidak mendukung Ahok. P3 ada di AHY dan kemudian kondisi mana? Ya kondisi kemudian pada akhirnya PT UN kemudian meloloskan Jan Sama Farid. sekali tidak. Itu spekulasi orang ya. Tapi orang itu kan boleh berspekulasi apa saja karena ini negara demokrasi. Di pengadilan nggak ada pengaruhnya peristiwa politik itu. Nggak dihitung itu. Nggak, sama sekali nggak. Karena contoh misalnya pada waktu itu saya dan Pak Agung ketika konflik 2 tahun silam, toh pengadilan juga kalah. Padahal pada waktu itu kita dan saya dan kawan-kawan di P3 bersama dengan Pak Agung dan kawan-kawan di Golkar pada waktu itu mendukung pemerintah. Dan Mahkamah Agung adalah komponen pemerintahan. Semestinya kan kalau melihat ini pendukung pemerintah ya menang dong, kira-kira begitu. Ternyata enggak juga. Jadi memang pengadilan itu dalam trias politika memang memiliki independensi. Jadi mereka menilai dengan fakta-fakta peradilan dan subjektivitas hakim. Ya, karena saya katakan subjektivitas karena hakim manusia, gitu ya, dan dia pasti memiliki unsur-unsur subjektif untuk melakukan penilaian. Yang penting kalau dalam Islam kan kalau dia sudah berijtihad, kalau salah pahalanya 1, kalau benar pahalanya 2 gitu aja. Sekarang ini kan kita menunggu hasil pengadilan, banding kemudian kalau misalnya ada kasasi. Saya nggak tahu apakah bisa di PK juga. Secara hukum acara, karena ini masuk hukum acara TUN itu kan sama dengan hukum acara perdata. Jadi secara hukum acara boleh di PK. Boleh. Dan PK-nya bisa berulang-ulang. Ini kapan? Enggak bisa berulang. Yang boleh berulang menurut putusan Mahkamah Konstitusi hanya pidana. Oke. Itu kan artinya kan masih ada jalan yang panjang tuh. Dan P3 akan setahun lah akan menjalani ini terus. Saya sih kembalikan kepada Pak Ian Farid ya, karena saya kan berkali-kali sebagai orang yang lebih muda mendatangi. Saya ke rumah beliau itu sekali saja ketemu sebelum Muktamar Islah, yang kemudian menghasilkan kesepakatan Islah yang ditandatangani oleh sekjennya Pak Ian Farid, Pak Dimyati, di depan Menteri Hukum dan HAM. Tetapi kemudian ternyata Islah yang di Pondok Gede ini kan? Islah di Pondok Gede itu dokumennya ditandatangani oleh Pak Sekjen Dimyati Natakusuma itu, dan kemudian bahkan Pak Epiardi yang sekarang menjadi wakil ketua umumnya Pak Ian Farid itu menjadi kompetitor saya ketika maju jadi ketua umum. Setelah putaran pertama suara Pak Epiardi itu di bawah 100, karena total suara itu sekitar 1.200, suaranya Pak Epi itu di bawah 100. Di dalam tata tertib persidangan apabila tidak ada yang mencapai 300, maka untuk modal suara putaran pertama maka diaklamasikan. Nah itu Pak Epiardi 92 suaranya, dan kemudian tersingkir dari arena.
Nah sekarang jadi wakil ketua umum di sana, jadi kayak dagelan aja gitu. jadi karena kemudian kalah di sini, kemudian geser lagi ke sana begitu. Dan itu tadi Pak Jan Farid juga sudah menandatangani dokumen melalui Pak Dimyati, dia ingkari juga. Kemudian saya ke rumahnya setelah itu, setelah Muktamar Islah itu 2 kali. Salah satunya yang mengatur Pak Abu Rizal Bakri, kemudian terakhir kemarin tanggal Untuk Islah. untuk ketemu, untuk ketemu. Kemudian tanggal 3 Oktober malam hari saya ingat betul yang mengatur Pak Wapres, Pak JK. Itu di kediaman beliau di rumah dinas. Pukul 8 janjinya, pukul 5 sore Pak Jan Farid membatalkan. Dan itu bukan kali yang kedua, sudah kali yang kesekian kali. Mulai ada Bang Abdul Latif sebagai senior di HIPMI yang mengatur, kemudian ada lagi tadi itu Pak JK yang terakhir, kemudian ada Pak Abu Rizal, dan yang lain-lain. Jadi mungkin ada lebih dari setengah lusin kali lah orang mengatur untuk ketemu, tapi Pak Jan Farid selalu menghindar. Meskipun kalau di TV dia selalu mengatakan saya terbuka untuk ketemu, tapi tidak pernah mau ketemu memang. Jadi ini memang untuk ketemu menyelesaikan di luar persidangan sulit dilakukan. Pak Jan Farid yang membuat sulit. Kalau kita sih terbuka. Kan saya menawarkan posisi mulai dari yang tertinggi, tentu selain ketua umum, karena teman-teman nggak ada yang mau dia menjadi ketua umum. Banyak yang ulama kita yang menyatakan mauquf akan berhenti dari P3 kalau ketua umumnya Pak Jan Farid. Dan saya kira Pak Jan Farid juga perlu mendengarkan itu dan mungkin juga introspeksi lah saya kira. Gitu, Tapi Mas Romi, ini cerita soal konflik di P3 dalam tataran elit ini kan bukan di zamannya Romi sama Jan juga. Semua partai politik sudah pasti mengalami konflik. Hanya tinggal eskalasinya. Kemudian ini paling besar menurut Anda. Ini jauh paling di besar. Zaman Buya Ismail. Jauh. Kalau dulu natural konflik P3 itu ya itu adalah antar faksi. Karena di kita dulu adalah Berasal 4 partai Islam ya. Yeah. Nah, biasanya di antara faksi-faksi partai-partai Islam itu NU dengan Parmusi, ya mungkin NU menggandeng SI atau Parmusi menggandeng SI. Itu dulu ada misalnya antara Pak Matori dengan Buya Ismail begitu. Tetapi itu lebih kepada konflik-konflik yang kemudian selesai tanpa harus ada 2 muktamar. Tapi sampai ada 2 muktamar baru kali ini. Ya, baru kali ini dan Mas Vito bisa lihat kalau yang asli kader P3 sejati selesai. Contohnya Pak Surya. Betapapun keras konflik pada waktu itu beliau sebagai ketua umum, saya sebagai sekjen, toh akhirnya bersatu di Pondok Gede. Tetapi karena ini yang masuk itu adalah unsur asing, ya kalau di dalam atom itu pengotor lah kira-kira begitu, maka dia menjadikan sulit untuk atom ini bersatu lagi begitu. Jadi antara proton dan elektronnya itu bisa nggak nyambung begitu loh. Jadi karena ada pengotornya tadi. Apa sih ekspektasi? Bukan dikatakan ekspektasi ya. Bisa dikatakan ekspektasi, tapi lebih kepada prediksi seorang Romi terkait dengan konflik ini. Konflik ini akan seperti apa pada akhirnya? Konflik ini insya Allah akan selesai lah. Ya, artinya pada akhirnya kan pengadilan akan melihat realitas eksistensi organisasi yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua juga pada akhirnya mereka kan juga merupakan bagian dari penyokong stabilitas politik di dalam negara kita. Jangan dipikir kalau satu partai politik itu konflik, situasi politik tidak menjadi rumit. Ya, karena di setiap proses pengambilan keputusan, konflik ini akan menyumbang paling tidak, kalaupun tidak persoalan, menghambat solusi atas adanya sebuah masalah begitu. Jadi konflik di dalam partai politik pasti akan mengimbas kepada itu. Apalagi untuk partai sebesar P3 dan setua P3 sudah pasti akan menjadi perhatian publik. Tetapi saya meyakini bahwa proses ini kan nanti akan berjalan. Kalau kita bicara hukum ya, banding, kemudian kalau kita berharapnya tidak ada kasasi tentu, atau kemudian selesai di tingkat kasasi, dan itu kurang lebih 1 tahun lah dari hari ini kalau menggunakan normatifnya. Selama-lamanya ya, selama-lamanya. Karena ada patokan normatifnya, kalau banding itu 3 bulan, kalau kasasi itu 5 bulan. Gitu. Jadi 8 bulan dari hari ini. Itu secara yuridis, tapi secara politik tentu saya terus-menerus menyerukan kepada Pak Jan Farid, sudahlah, sadarlah begitu loh. Karena
ini partai bukan milik Pak Ian Farid gitu, tidak ikut mendirikan, tidak ikut berkeringat, tidak ikut membesarkan gitu. Kenapa terus-menerus duduk di sana untuk justru menjadi pengganggu, untuk menjadi pemecah belah. Itu terus kita coba sadarkan, ya moga-moga pada titik tertentu nanti beliau akan kembali begitu. Kita lihat aja nanti bagaimana. Terima kasih Mas Romi atas waktunya. Ya. Kita telah berbincang dengan Romahur Muzi dan sesaat lagi saya akan berbincang dengan Jan Farid soal opininya terkait dengan konflik ini. Pak Jan, terima kasih telah bersama kami. Pertama, saya nggak tahu apa sudah cukup puas dengan hasil putusan PT UN yang memenangkan atau membatalkan SK P3 atas nama Romahur Muzi sebagai Ketua Umum. Sebetulnya yang saya sangat puas itu keputusan Mahkamah Agung nomor 1. Sebelumnya? Ya, itu yang sangat memuaskan karena itu berkekuatan hukum tetap. Nah, ini keputusan-keputusan berikutnya itu adalah putusan atau kekuatan yang memperkuat keputusan Mahkamah Agung. Karena setelah keputusan Mahkamah Agung keluar, itu ada lagi 5 keputusan. Sekarang terakhir betul. 2 keputusan tata usaha negara sudah keluar. Alhamdulillah dua-duanya. Saya kasih lihat, boleh? Ya, silakan. Jadi udah keluar dua-duanya putusannya. Boleh dilihat, ya kan? Oke. Ini itu di saat yang bersamaan. Yang satu soal apa? Yang satu soal apa? Sama-sama. Persoalannya sama. Soal SK Menteri Hukum dan HAM terhadap Romahur Muzi. Nah, di dalam isi daripada itu menyatakan, ya kan, bahwa mewajibkan Menkumham itu membatalkan SK-nya Romi dan mewajibkan juga Menkumham mensyahkan P3 atas nama Jan Farid. Tapi itu, kan itu hukum tuh. Itu prosesnya masih jalan kan, belum inkrah istilahnya, masih ada banding, masih ada kasasi. Memang belum. Tapi kalau sudah putusan itu sudah memerintahkan, itu harus dieksekusi dulu. Jadi kalau habis itu dia mau banding, mau apa itu nggak ada masalah. Tapi ini harus dilaksanakan. Itu hukum namanya. Ini setelah pemilu kan ya 2014. Kita sempat ngobrol juga sebelumnya bicara soal hal yang sama sebenarnya, dualisme di P3. Sampai sekarang sudah berapa? 2 tahun, 3 tahun? 2 tahun, begitu-begitu saja. Implikasinya buat P3 yang paling dekat deh, di Pilkada 2015 kemarin. Kalau di 2015, alhamdulillah kita bisa bersama-sama. Oke. Ya kan? Nah, yang kemarin kita bisa mencalonkan, tapi sebagai pendukung, bukan pengusung. Oke. Jadi organisasi kita bergerak untuk mendukung calon, tapi tidak sebagai pengusung. Oke. Jadi itu artinya kubu Romi yang kemudian menyalonkan. Kalau ada kubu Romi yang mencalonkan, kita nggak ikut-ikutan. Kita ikut di lawannya biasanya. Nah, ini semua berarti modelnya sama seperti Ahok berarti, memberikan dukungan. Iya. Manfaatnya apa? Kalau Ahok itu ada kesepakatan. Jadi setiap calon yang kita dukung harus ada kesepakatan berpihak kepada umat Islam. Ahok mau, dia mau berkomitmen menggaji marbot, muazin, imam masjid, ustadz, ustazah, itu luar biasa. Dia komit memperbaiki yang namanya tempat duduk, baik itu masjid maupun musola, sehingga tempat kita bersuci itu menjadi bersih, tanggung jawab dia. Termasuk perawatan masjidnya diberi anggaran rutin. Pak, tapi begini deh, kalau nggak salah di hari yang sama, Presiden menerima Romahur Muzi dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum P3. Betul. Itu gimana yang pertama itu dulu? Saya menganggap itu hak prerogatif Presiden, dan saya wajib hukumnya menghormati apapun yang beliau lakukan. Dan pada saat itu juga putusan betul belum keluar. Belum keluar. Baru sore harinya Sore harinya baru dibacakan, selesai. Sebab kalau beliau tahu udah dibacakan putusannya begini, mungkin berubah. Mungkin berubah.
Kita nggak tahu. Tapi kan begini, Pak Jan dan kubunya itu kan bukan sekali ini saja mendapatkan hasil yang istilahnya memberikan angin lah kepada kubunya Pak Jan. Tapi secara faktual bahkan koalisi Cikeas juga memilih kubu Romi untuk dijadikan counterpart untuk mengusung AHY dan Silvi. Gitu kan? Artinya apa jaminannya bahwa ini adalah akhir dari segalanya? Awal kubu Jan Farid memegang tampuk P3. Jadi andai kata Menkumham mensahkan Muktamar Jakarta, saya tidak akan mengganggu apa yang sudah dinyatakan atau didukung oleh P3-nya Romi. Tetap saya dukung. Kalau Jakarta gimana? Anda ada di posisi yang berbeda nih. Ahok Anda dukung. Sementara Romi mendukung Agus Harimurti Yudhoyono. Iya. Ketika misalnya kubunya Pak Jan diputuskan, oke deh, Jan Farid yang resmi. Gitu. Gimana nih jadinya? Ahok apa Agus? Kalau sebagai partai pengusung kita tetap hormati. Oke. Ya kan? Tapi kalau sebagai pendukung kita tetap Ahok. di Ahok. Sekarang pertanyaan saya begini dulu deh, Pak Jan. Sudah pernah belum sih ketemu nggak formal gitu? Pak Jan sama Romi ketemu berdua atau beberapa orang gitu? Pernah ketemu? Akhirnya nggak sampai ke kata sepakat juga? Pendapatnya berbeda. Pendapatnya berbeda, tapi kita tetap bersahabat. Cuman berbeda. Saya nggak ngerti tuh yang namanya politik itu berseberangan tapi bersahabat tuh kayak gimana politik Indonesia? Basicnya kan sahabat. Oh gitu. Temen sejak dahulu kala, jadi tetap bersahabat, tapi kita berbeda pendapat. Jadi itu kita nggak ada masalah. Ketemu ya kita peluk-pelukan, cium-ciuman, nggak ada masalah kalau itu. Tapi kalau di kertas kita berbeda. Bagaimana nanti bentuk islahnya? Islahnya ya. Ini kan artinya begini, kasus ini kan nggak sebentar, 2 tahun, dan 2 tahun itu benar-benar berseberangan, termasuk juga dalam pilkada-pilkada yang terjadi. Bagaimana kemudian yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, dan begitu juga sebaliknya, sehingga pada akhirnya seperti tidak pernah menemukan jalan. Walaupun katanya ada muktamar bersama, muktamar di di Pondok Gede. Pondok Gede. Nggak selesai juga ternyata sampai di situ. Kita pikir tadinya udah selesai di situ, ternyata nggak selesai juga. Gimana? Jadi gini, muktamar islah itu setelah keluar keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan muktamar Jakarta itu muktamar syah, Menkumham mengeluarkan SK menghidupkan lagi SK Bandung, muktamar Bandung yang sudah kami lewati. Kan kami melanjutkan daripada muktamar Bandung menjadi muktamar Jakarta. Beliau menghidupkan itu terus meminta Pak Surya Dharma mengadakan muktamar Islah. Jadi secara hukum itu sudah melanggar putusan Mahkamah Agung. Dilanjutkan dengan muktamar Islah yang dilakukan oleh ya mereka tanpa melibatkan kita gitu. Kita nggak diajak. Jadi turu-turu dia aja Islah. Dari dia untuk dia lah. Sehingga keputusannya pun dari dia untuk dia. Kita nggak diajak, ya kan, kita nggak diundang. Mungkinkah ini pada akhirnya sampai ujung juga tidak akan menemukan jalan temu, titik temu? Kalau kita ngomong hukum, dan itu artinya kita P3 sekarang pecah lagi nih. P3 kan sudah pernah pecah sebelumnya, dan sekarang akan pecah lagi. Jadi kalau dari pihak kita, Muktamar Jakarta, kita terbuka untuk kawan-kawan kita yang ada di seberang untuk kembali ke rumah besar umat Islam. Karena sebagai partai itu kita butuh banyak pengurus. Dapil aja daripada banyak. Kalau ngurusin dapil aja, kalau kurang orang, setengah mati kita. Saya punya cita-cita bagaimana caranya P3 ini besar. Nah kalau mereka mau bikin ini partai besar, ayo bergabung. Jangan ribut terus urusan hukum. Hormatilah keputusan Mahkamah Agung. Udah, nggak usah banding-banding. Yuk kita gabung, kita gedein. Nanti saya tinggal 3 tahun lagi. Kita bikin muktamar, ayo ambil. Kan pemilihan nggak akan maju lagi Pak Jan? Iya, kalau diperlukan nggak maju, saya nggak maju. Kenapa mesti maju? Yang penting kan partai, ini kan saya karena amanah, amanah muktamar.
yang menyebabkan saya siap, ya kan, berkorban untuk amanah tersebut. Orang melihatnya bukan amanah, ini semata-mata ini urusan Romi yang ingin berkuasa di P3 versus Jan Farid yang ingin berkuasa dan menguasai P3. Saya tidak ada keinginan untuk berkuasa di partai karena orang melihatnya bukan amanah, ini semata-mata ini urusan Romi yang ingin berkuasa di P3 versus Jan Farid yang ingin berkuasa dan menguasai P3. saya tidak ada keinginan untuk berkuasa di partai karena waktu muktamar Bandung itu yang di Jakarta, saya sebetulnya tidak berminat untuk menjadi calon, tidak. Tapi Pak Surya Dharma meminta calon itu ada 4, ada Dimyati, ada Pak siapa namanya, ada 4 lah pokoknya. Saya nggak termasuk. Pak Surya Dharma memasukkan nama saya, ya kan, dengan izin hanya sebagai figuran. Karena saya jadi panitia kan, saya bilang, Pak hati-hati loh. Bisa saya kepilih? nggak mau loh, karena saya setelah selesai jadi menteri, saya mau kembali berusaha, mau dagang lagi. Karena kalau sampai saya jadi ketua partai, saya kena political risk. Bank tidak akan mau memberikan kredit lain untuk perusahaan saya. Karena? Political risk, itu udah aturan. Orang politik itu nggak bisa, punya usaha nggak bisa. Jadi saya memang menolak. Tapi ditaruh hanya sebagai kehormatan. Nah ternyata pada saat kita lagi muktamar, Pak Lawli mengeluarkan SK untuk Romi. Padahal pada masa Pak SBY, menterinya Pak Amir, waktu dia mengajukan permohonan ditolak. Karena masih dalam proses sengketa. Nah begitu Pak Lawli jadi Menkumham, apa pertimbangannya dikeluarkan. Pada saat kita mengadakan muktamar, yang 4 ini mundur lah. Semuanya mundur, tinggal saya juga mundur kan, sama-sama mundur. Nah mereka minta, Pak Farid tolong jangan tinggalkan P3. Kasihan P3. Kita butuh Pak Farid. Karena mereka tahu saya orangnya ya ini tipikal pedagang. Apa tuh tipikal pedagang? Yaitu gigih. Tapi kenapa belakangan ketika Ahok ditetapkan sebagai tersangka, P3, saya pernah wawancara Pak Dimyati waktu itu akan melakukan review terhadap dukungan. Itu bagaimana muncul? Gini, banyak pengurus-pengurus daerah yang kecewa pada saat Pak Jokowi datang ke tempat Pak Romi. Nah, orang daerah marah kan ditampungnya di sekjen sehingga mengeluarkan pernyataan. Saya bilang jangan, nggak boleh. Kita yang jelasin kepada orang daerah bahwa itu hak prerogatif presiden untuk berkunjung kemanapun. Kita nggak boleh mencampuri urusan beliau. Jadi saya jelaskan ke mereka, selesai. Kemarin beberapa hari yang lalu kan saya kumpulin DPW se-Indonesia. Saya jelaskan. Mereka jelas, mereka tetap oke, kita konsisten dukung Ahok. Dan saya kasih tugas mereka, ini ada kesepakatan P3 dengan Ahok, bawa pulang ke daerah kalian. Ngomong sama ulama, ini loh Ahok yang sebenarnya. Nah, cegah mereka untuk tidak ikut ke Jakarta, untuk tidak memprovokasi murid-muridnya datang ke Jakarta. Saya kasih tugas, dan mereka semua bawa pulang oleh-oleh kesepakatan. Karena ulama-ulama daerah itu yang berperan itu kan ulama daerah. Kita kasih tugas. Kan alhamdulillah gara-gara ada komplain. Jadi tidak akan terjadi itu upaya rencana untuk pencabutan dukungan dari Ahok. Enggak, jangan. Karena kalau saya cabut salah satu aja Agus kena. Agus saya sayang Pak Agus. Saya kenal Pak SBY dengan baik, saya hormat kepada beliau. Saya cinta kepada beliau, nggak mungkin saya menyakiti hati beliau. Tapi tetap tidak mendukung Agus. Tapi tidak mendukung karena berbeda pendapat. Prinsip. Ya, berbeda prinsip lah. Apa yang berbeda? Ada yang membedakan? Dukungan kepada umat Islam. Oke. Ya, Agus tidak menyatakan, kalau Ahok menyatakan di atas meterai. Dan itu saya bisa nuntut dia kalau dia tidak laksanakan, kalau dia jadi gubernur. Pak Jan, skenarionya seperti apa sih menurut penilaian Pak Yan sendiri, pertimbangan Pak Yan? Ini P3, konflik dualisme P3 akan berakhir seperti apa? Kalau saya sih lihatnya mudah ya. Kalau mereka nggak ngotot
Kalau mereka nggak ngotot, Romi tidak ngotot dan menghargai dan menghormati keputusan pengadilan, selesai. Ya kan, selesai dan mereka bergabung kembali. Kita butuh orang, kan tadi saya bilang. Dan partai itu butuh orang. P3-nya Jan Farid itu adalah P3 yang juga mendukung Jokowi. Kalau saya mendukung Jokowi. Ya, artinya kan sekarang kan P3 Romi ada di partai pendukung pemerintah. Iya. Nah, itu akan tetap sama. Tidak Kalau akan menjadi oposisi. Kalau itu saya dari semula menyatakan saya pendukung pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Itu dari semula. Sudah kami nyatakan dalam Mukernas malah. Dan kami sampaikan ke beliau secara tertulis, Pak, kami tetap mendukung Bapak. Oke, kalau sampai pada akhirnya tidak dapat titik temu akan seperti apa? Titik temu maksudnya? Ya artinya kalau misalnya Romi ngajukan banding terus. Iya. Kalau Romi ngajukan banding nggak ada masalah, karena dia bukan para pihak. Yang penting Pak Menkumham. Kalau Menkumham tidak mengajukan banding, selesai. Karena pihaknya kan beliau sama saya. Oke. Dan saya yakin beliau insya Allah tidak banding karena udah 6 kali kalah. Udah 6 kali kalah. Ini penting sekali nih. Berarti yakin sekali tidak akan banding. Saya yakin karena saya sudah pernah jumpa dengan beliau menghadap. Menyampaikan surat kepada beliau memohon, Pak, tolonglah selesaikan ini. Ini kan hukum, Pak. Bapak udah kalah 6-0. Ya kan, cukuplah. Beliau bilang oke, saya belum menerima surat putusan petun. Begitu saya terima, saya pelajari, insya Allah, ya kan, kita pertimbangkan. Tapi belum bilang iya, pertimbangan. Kalau pertimbangan kan udah indah sekali. Untuk kita udah menjanjikan. Oke. Islah dari partai yang terbelah itu biasanya tidak pernah smooth gitu ya. Ini kan ada sampai sekarang masih ada dualisme, Pak ya. Jadi kepengurusan daerah tuh ada kubunya Pak Yan, ada kubunya Romi. Di semua daerah? Enggak. Kita lebih lengkap. Oh gitu. Karena kita meneruskan Muktamar Bandung kan. Oke. Jadi pengurusnya itu lebih lengkap sampai ke DPC, PAC semua. Oke. Jadi level tingkat 2 sampai ke ranting kita lebih banyak. Setelah ada surat ini sudah ada pembicaraan dengan Romi? Belum. Tapi ya pernah melalui wawancara di Metro kemarin, tapi yang dikirim wakil sekjennya. Apa reaksinya? Reaksinya ya biasa. Bertahan. Ngotot. Okay. Ngotot dan semua yang saya lakukan salah. Ya alhamdulillah kalau semua saya salah, yang penting kan hukum menyatakan saya benar. Akan ada rencana untuk artinya begini, ya hukum ditegakkan, ada hukum, ada aturan yang sudah diputuskan oleh pengadilan gitu. Tapi apakah ada pendekatan personal yang akan dilakukan kembali atau menyerahkan semua pada proses hukum? Kalau proses hukum pasti kita tetap jalankan. Kalau pendekatan datanglah ke kita sekali-sekali. Jangan kita terus yang suruh datang ke mereka. Kita posisi menang. Datang ke kita, damai baik-baik kan enak ya. Oke. Baik. Pak Yan, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita nggak ketemu ketiga kali lagi untuk membicarakan masalah yang sama, dualisme di P3 ya. Terima kasih, Pak. Makasih banyak. Makasih banyak. Panasnya pertarungan politik sejak 2014 ternyata tidak saja membelah publik. Sejumlah partai pun menuai perpecahan. Kemelut membuat partai tak mampu secara ideal menjalankan perannya sebagai instrumen maha penting bagi demokrasi. Mulai dari mengartikulasikan kepentingan publik, rekrutmen kader politik hingga sosialisasi dan komunikasi politik yang beradab. Alih-alih memperkuat fungsi-fungsi penting itu, parpol justru kerap kedodoran karena sibuk dengan persoalan internal. Itu pula yang kini melanda Partai Persatuan Pembangunan. Bukan tidak mungkin, pemimpin politik yang disokong partai yang sudah berusia lebih dari 4 dekade ini tak mendapat legitimasi, baik secara politik maupun di muka hukum. Kalau sudah begitu, rakyat juga yang dirugikan. Sesuatu yang dapat dibaca bahwa sebagian bangsa ini tersandera sikap egoistis elit partai politik. Saya Alvito Dinova Ginting, sampai jumpa di AFD Now berikutnya.